Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Hariro Klautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya coba akan melanjutkan tentang materi sextan bagian kedua ya. Bagian pertama sudah tentang apa? Tentang komponen-komponen atau bagian-bagian pada sextan dengan fungsinya. Nah, kemudian tahapan yang kedua, kita akan diskusi bagaimana proses tahapan kerja dari sextan tersebut. Nah, kira-kira ada simulasinya seperti yang terlihat pada video ini, guys. Jadi yang pertama tadi, titik sextan harus pas di horizon, kemudian tekan yang namanya klem, ya guys. Jadi supaya klem terpenjepit gitu, ya. Ini klem penjepit, kemudian nanti digeser ke depan, ke belakang sampai mataharinya bisa berhimpit bagian atas atau bagian bawahnya terhadap cakrawala, gitu guys. Ya. Kemudian kalau sudah simulasinya seperti ini, nanti yang kedua, lihat gambarnya, tarik ke depan, ke belakang, sehingga nanti mataharinya bisa terlihat di cakrawala, guys. Ya, ingat jangan boleh di tengah-tengah, itu harus mataharinya pas. Kalau nggak di tepi bawah, ya tepi atasnya matahari itu. Yang kedua nih. Yang ketiga, bawa matahari ke horizon, ke cakrawala, dengan beserkan klem tadi ya. Kemudian swing to verify, ya, jadi diayunkan ke kanan ke kiri untuk verifikasi. Kira-kira seperti itu. Yes, untuk tahapan kerjanya ya. Kita coba lihat lagi. Lepas ya, klemnya, penjepitnya digoyang, ayunkan kanan kiri, sudah jelas, klik, baru lepas, rilis klemnya. Kita mulai lagi guys, perhatikan. Yang kedua, bawa matahari terus sampai di tengah-tengah. Itu terlihat dari cermin kecil guys. Nanti kalau udah praktek, goyangkan, ayunkan, kemudian read the angle, baca sudut yang diperoleh. Oke guys, coba secara terinci kita lihat slide berikutnya. Yang pertama langkah-langkahnya tadi itu point the sextant to horizon. Jadi apa saja kira-kira guys, gitu loh. Apa saja kira-kira untuk yang pertama ini? Ya. Yang pertama isinya mungkin pengambilan sextant, ya. Biasa pegang handle pakai tangan kanan seperti terlihat pada gambar guys ya. Ini Taruna SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Nah, penjepitnya di tangan kiri, handle-nya tangan kanan. Kemudian sextant yang terkalibrasi, ini udah terkalibrasi guys. Ya, sudah dikalibrasi, siap untuk digunakan. Kemudian pilih objek, ya, objeknya astronomi yang mana? Matahari kah, bulan, bintang, atau planet. Kalau sudah, misalkan matahari lah, maka sextant diarahkan menggunakan teropong ke horizon. Ya, horizon tadi cakrawala. Kemudian atur cermin horizon agar dapat melihat garis cakrawala tadi. Tadi yang di analogi tadi, simulasi tadi ya guys di awal. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, press clamp to release index bar ya. Jadi tekan clamp, penjepit itu clamp. Ya, kemudian lepaskan indeks barnya, alidade tadi. Ya, tekan itu untuk menggeserkan ke depan, ke belakang, sampai mataharinya pas. Gitu di horizon ya.
Isinya apa? Isinya geser indeks bar atau alhidade dengan menggunakan klem. Gitu. Tadi naik turun itu guys, depan belakang. Kemudian bidik cahaya, benda angkasa yang lebih akurat. Kemudian lepasan klem. Kalau udah ketemu, udah fast, fix, maka penjepitnya dilepas, dirilis. Kira-kira yang dua gitu guys. Kemudian yang ketiga, bring the sun to the horizon. Membawa matahari ke garis cakrawala. Ya, ada apa isinya kira-kira langkah-langkahnya? Ya, seperti biasa digerakkan alidade ke depan belakang hingga mataharinya terlihat naik turun di teropong. Ya, kemudian tempatkan matahari objek menyinggung pada cakrawala di tepi atas atau tepi bawah. Ingat guys. Ya, kalau matahari di tepi atas apa tepi bawah. Jadi nggak boleh tadi di tengah-tengahnya, karena di tengah-tengahnya nanti kita koreksi, ya, menentukan tinggi sejati mataharinya. Tapi kalau yang akan diukur objeknya bukan matahari, ya, misalkan gitu, bulan misalkan, maka yang disinggungkan dengan cakrawala ada tepi atasnya. Awas guys, ingat tepi atasnya kalau bulan. Ya. Kemudian kalau bintang dan planet yang disinggungkan apanya? Kalau mau membaring benda astronomi, bintang dan planet, maka langsung disinggungkan pada titik pusatnya, tengah-tengahnya guys. Dibedakan ya. Jadi kalau matahari yang akan dibaring, itu yang menyinggung itu kalau nggak tepi atas, tepi bawah. Yang mana terserah, yang jelas tidak boleh tengah-tengahnya. Karena nanti ada perhitungan untuk memperbaiki tinggi sejati matahari. Tapi kalau bulan, maka tepi atasnya yang disinggungkan di horizon, di cakrawala ya guys. Dan kalau bintang dan planet, maka yang disinggungkan adalah titik pusatnya. Oke guys. Kira-kira gitu. Langkah yang keempat adalah release the clamp and adjust sun's position. Jadi melepas penjepit untuk menyesuaikan posisi matahari. Tadi sebetulnya bersama ya guys. Apa isinya? Lepas clamp apabila objek sudah menyinggung pada cakrawala. Lepas penjepitnya. Tetapkan objek baringan pada garis singgung sesuai dengan baring. Jadi supaya nggak geser, lepas, tetapkan itu udah ada di situ, tadi menyinggung di mana tergantung benda yang dibaringnya guys. Ya. Langkah yang kelimanya, swing to verify. Swing to verify itu artinya diayunkan seksen itu ke kanan ke kiri, goyangkan. Ya, ada perubahan nggak untuk mengecek mataharinya tetap di situ apa stabil apa tidak. Makanya isinya gerakan seksan ke kiri dan ke kanan. Kemudian lihat perubahan pada benda angkasanya. Ada nggak perubahan? Kalau nggak ada berarti udah diverifikasi, betul. Pastikan tangan Anda tetap stabil ya saat memvalidasi hasil bidikan. Itu langkah yang kelima. Nah, langkah yang terakhir, read the angle. Jadi, membaca sudut hasil pengukuran. Setelah sudah bisa melakukan penggunaan langkah-langkahnya, maka tugas berikutnya Anda harus membaca. Jangan membaring bisa, pakai sextant, giliran membaca berapa derajat sudutnya, Anda tidak punya kompetensi. Nah, ya, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kan begitu. Nah, langkah-langkahnya kita akan lanjut ke sextant bagian 3. Gitu aja guys. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.